Selamat Sabat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari Sabat yang berbahagia ini, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati kita semua, sehingga pada hari Sabat yang indah ini, kita boleh berada dalam rumah Tuhan ini, dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas cerita anak-anak yang sudah dibawakan, dan bahkan satu lagu pujian dari Ibu atau Oma Madi. Tuhan memberkati Oma di dalam pelayanannya, karena suara Oma walaupun sudah tua, tetapi suaranya masih selalu muda. Saya sangat senang dan terberkati dengan lagu Oma yang begitu baik pada hari Sabat ini. Pada hari Sabat yang indah ini, kita akan mengikuti khotbah saya, di mana khotbah saya dengan judul Iman yang Bertumbuh. Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita memiliki iman di mana kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat firman Tuhan itu kita dengarkan, iman kita seharusnya bertumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, agar dapat mendewasakan kita untuk mengerti tentang rencana Allah. Pada saat yang sama, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus telah memiliki pengalaman yang banyak di dalam melakukan pelayanan yang sangat mulia ini. Rasul Paulus adalah seorang nabi yang besar. Pada saat dia membawakan firman Tuhan, banyak orang yang dijamah hatinya untuk bertobat. Dan dia juga telah membawa begitu banyak pengajarannya. Jiwa-jiwa yang telah dimenangkan oleh Rasul Paulus dapat mengerti tentang ajaran yang disampaikan. Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini, kita akan membuka di dalam buku 2 Timotius 3, di mana di dalam buku 2 Timotius 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang selanjutnya berbicara tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Siapa yang menulis buku Timotius ini? Ini adalah seorang rasul yang disebut dengan Rasul Paulus. Dia telah menulis buku ini, dan buku ini diberikan kepada Timotius. Menjadi pertanyaan kepada kita, siapa Timotius itu? Timotius adalah hasil didikan daripada Rasul Paulus. Oleh karena dia melihat Timotius ini layak untuk menjadi pemimpin masa depan, maka dia mempersiapkan Timotius untuk menjadi pemimpin menggantikan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya di dalam mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin, maka dia tidak hanya membiarkan begitu saja, tetapi di sana dia menanamkan sesuatu prinsip pengajaran dan keteladanan yang sungguh-sungguh dapat melekat di dalam kehidupan daripada Timotius. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita di ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada 7 poin penting yang Rasul Paulus telah sampaikan kepada Timotius, bahwa Timotius memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh sama dengan kehidupan Rasul Paulus. Poin yang pertama di sini adalah poin yang mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ajaran yang dimaksudkan di sini adalah ajaran yang selalu diberikan oleh Rasul Paulus, oleh karena Rasul Paulus mengajarkan suatu ajaran, dan ajaran itu adalah ajaran Alkitab. Ajaran itu adalah ajaran firman Allah yang dapat merubah kehidupan Rasul Paulus dan juga mengubah kehidupan daripada Timotius. Ajaran itu adalah ajaran yang benar, dan ajaran itu memampukan Timotius agar Timotius dapat bertumbuh di dalam kedewasaan imannya. Di poin yang kedua, dikatakan di sana mengenai cara hidupku.
Cara hidup Rasul Paulus berbeda pada saat dia telah menerima kebenaran dengan dia belum menerima kebenaran. Saudara tahu siapa Rasul Paulus yang sebenarnya? Rasul Paulus adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Dan Rasul Paulus tidak suka melihat umat Tuhan. Tetapi setelah Rasul Paulus menerima ajaran Yesus, maka kehidupan Rasul Paulus berubah 120 derajat. Itu membuat Rasul Paulus mengerti tentang rencana Allah, sehingga ajaran yang dibawakan, yang tadinya dia harus membunuh, sekarang dia sudah siap untuk dimati, sudah siap untuk dianiaya, dan sudah siap untuk dipukul. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah membalas. Rasul Paulus menghidupkan sesuatu kehidupan yang mampu memberikan teladan yang baik kepada Timotius. Dia berdoa kepada Tuhan, sehingga pada saat dia melakukan seluruh aktivitas kehidupannya, Timotius dapat melihat bahwa Rasul Paulus ini memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Di poin yang berikut adalah mengenai penderianku. Penderian yang dimaksudkan di sini adalah pada saat dia melihat bahwa dia berada di dalam kebenaran ini, dia tetap berdiri teguh dan terus berada di dalam kesulitan, dan dia tetap mengakui bahwa Yesus adalah teman hidupnya. Itu sebabnya penderiannya tidak lagi bimbang. Penderiannya tetap kepada Yesus walaupun dia berada di dalam kesulitan. Yang berikut adalah imanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah iman yang hidup. Oleh karena iman yang hidup ini mampu melewati berbagai macam penderitaan. Iman itu dapat dilihat oleh seorang Timotius, dan Timotius dapat melihat bahwa iman itu tertular kepadanya, sehingga Timotius boleh melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan Rasul Paulus. Yang berikut adalah kesabaranku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesabaran adalah sesuatu hal yang paling sulit. Apabila kesabaran itu diuji di dalam berbagai tantangan, di dalam berbagai cobaan, maka kesabaran itu akan mudah hilang. Tetapi puji Tuhan, Rasul Paulus mendapatkan banyak penderitaan. Didapatkan di sana oleh Timotius bahwa Rasul Paulus ini tetap sabar, tetap mengikuti akan apa yang diajarkan. Dan pada saat Timotius melihat itu, Timotius terberkati dan melihat bahwa betul-betul Rasul Paulus adalah seorang yang layak untuk menjadi contoh bagi Timotius. Poin yang berikut adalah kasihku dan ketekunanku. 1 Korintus pasal yang ke-13 telah memberitahukan kepada kita tentang kasih. Dan kasih yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius adalah kasih yang sama seperti Yesus. Dan kasih ini tidak pernah dia munculkan keegoisannya. Kasih ini selalu mengalah. Dan kasih ini selalu menutupi banyak kesalahan untuk memenangkan Timotius tetap setia dan mengikuti dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini kita berada dalam rumah Tuhan. Dan kita sementara mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat yang sama kita akan keluar dari rumah Tuhan ini. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah iman kita akan bertumbuh? Apakah iman kita akan tumbuh menjadi dewasa? Atau iman kita akan semakin kerdil? Mari kita lanjutkan ayat yang berikut. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Iknium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita
Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sementara berada di dalam penderitaan yang disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan itu kalau masuk kepada seorang yang memiliki keyakinan kepada Allah, bisa saja orang itu mundur oleh karena dia tidak kuat menghadapi penganiayaan itu. Umat-umat Tuhan, kita belum sampai pada masa penganiayaan. Mungkin sekarang ini gereja terbuka untuk kita, dan kita sementara aktif untuk melakukan pelayanan kita tanpa hambatan, tanpa ada penganiayaan, tanpa ada yang melarang kita. Rasul Paulus telah mendapati itu di dalam kehidupannya. Dia telah mendahului mendapatkan penganiayaan oleh karena kebenaran yang dia bawakan itu. Dan pada saat dia membawakan kebenaran itu, dia tidak disukai, dia dibenci, saudara. Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Sabat yang berbahagia ini, kita dapat merenungkan bagaimana pertumbuhan iman itu meningkat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di ayat yang ke-12 dikatakan, di ayat yang ke-12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Rasul Paulus telah mengatakan kepada Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup sungguh-sungguh, mau hidup benar-benar di dalam Kristus, di dalam kebenaran, mereka akan dianiaya. Dan ini adalah makanan daripada orang Kristen. Ini adalah makanan daripada orang-orang yang bertumbuh imannya. Pada saat yang sama, Rasul Paulus telah mendengarkan tentang ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu adalah ajaran di mana dia dapati kebenaran itu hanya berada di dalam Alkitab. Pada saat yang sama, Rasul Paulus mengetahui bahwa ajaran itu mendewasakan kehidupannya, memberitakan kepadanya bagaimana dia bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Saya percaya bahwa umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja ini memiliki pergumulan pribadi masing-masing. Setiap pergumulan yang kita hadapi, kita akan melihat bahwa kita sementara berada di dalam doa, apakah dijawab ataukah tidak dijawab. Apakah Allah beserta dengan kita ataukah Allah tidak beserta dengan kita. Hal yang sama terjadi kepada Timotius. Timotius pendatang baru mengenal kebenaran ini. Dan pada saat dia mendengarkan kebenaran ini, dia mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Dia mencoba untuk menghidupkan teladan itu. Dan pada saat dia mencoba untuk menghidupkan teladan itu, dia mendapati tekanan yang sama seperti Rasul Paulus dapat. Mari kita coba lihat di ayat inti kita yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Boleh satu orang muda berdiri dan boleh dibacakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Sorry, 16. Mohon maaf. Ayat yang ke-16. Terima kasih.
ayat inti kita pada siang hari Sabat ini. Rasul Paulus telah menuliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dia mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan apa yang diilhamkan Allah? Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dan Alkitab ini adalah buku yang sangat berharga, lebih berharga dari kekayaan kita. Alkitab ini memiliki banyak sekali ajaran yang mampu untuk memberikan ilmu kepada seseorang yang mau untuk datang terus dan membaca dan merenungkan firman itu dan menggali, terus menggali, dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Di dalam ayat inti ini, dia telah mengatakan kepada kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Yang pertama adalah mengajar saudara. Saudara tidak akan tahu kebenaran ini kalau kebenaran ini tidak ada orang yang mengajarkan kebenaran ini kepada saudara. Saya tidak akan pernah bisa masuk ke pendetaan kalau seandainya saya tidak pernah menjadi seorang murid tentang bagaimana mendengarkan isi Alkitab ini. Kalau saudara melihat di sana, Rasul Paulus telah mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang mampu merubah kehidupan setiap orang. Mengapa demikian? Karena di dalam firman Allah itu ada kuasa yang besar. Dan kuasa itu dapat mengajar seseorang agar seseorang dapat mengerti tentang firman Allah. Dulunya orang tua kami bukanlah Advent. Mereka datang dari Protestan, dan pada saat mereka masuk merantau di Soe, karena mereka datang dari desa, dan pada saat mereka merantau di Soe, mereka mendapatkan kebenaran ini dari seorang yang bernama Petrus Nati. Ayah kandung dari pendeta Aimas Nati yang datang bertemu dan membawa kebenaran ini, dan ditambah lagi dengan Opa Reke yang ada di Camplong, yang juga orang tua saya pernah tinggal dengan mereka dan mendapatkan kebenaran ini. Rupanya kebenaran ini, saudaraku, harus diajarkan. Dan pada saat kebenaran itu diajarkan, maka kebenaran itu dapat dipraktikkan di dalam kehidupan setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran itu. Di poin yang kedua mengatakan untuk menyatakan kesalahan. Orang tua saya tadinya pemakan daging babi. Orang tua saya tadinya perokok. Orang tua saya tadinya mungkin suka marah-marah. Orang tua saya tadinya adalah suka cemburu. Tapi pada saat orang tua saya melihat kebenaran ini, rupanya kebenaran itu menemplak dia. Buku Imamat mengatakan jangan makan babi, karena babi itu haram. Itu sebabnya tidak boleh makan babi. Maka kebiasaan makan babinya harus dihentikan. Dari mana tahu? Dari Alkitab yang telah memberitahukan itu kepada orang tua saya. Dari mana dia tahu berhenti merokok? Karena tubuhmu adalah Ka'bah, tubuhmu adalah bait suci. Maka bila mana kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dan merusak tubuh kita seperti asap rokok, maka kita telah membakar Ka'bah Allah di dalam tubuh kita. Maka orang tua saya merasa bahwa itu adalah salah dan harus ditinggalkan. Ada banyak hal-hal yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Kita kalau tahu kebenaran ini berbeda dengan orang yang tahu kebenaran ini.
Kalau saudara lihat rumah tangga saudara, saudara bandingkan dengan rumah tangga tetangga saudara yang tidak mengenal kebenaran. Kadang anaknya maki di depan orang tuanya diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang juga tata krama, etika yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak itu tidak diajarkan, sehingga terkadang anak-anak melakukan yang tidak sopan kepada orang tua. Berbeda dengan umat-umat Tuhan yang pada saat mereka tahu tentang kebenaran ini, rupanya mereka sampaikan itu kepada anak-anak mereka. Kalau main ke rumah orang, jangan ambil barang orang dengan tidak meminta izin. Bapak saya suka ajarkan kepada kami, hidup itu adalah susah. Dan kalau hidup itu adalah susah, tidak boleh minta-minta. Dan saya pegang itu di dalam kehidupan saya. Tidak boleh minta-minta. Dan kehidupan itu keras kepada kami, sehingga kami harus merantau karena orang tua terlalu miskin. Dan ajaran yang diajarkan kepada kami itu, dicoba dan dicoba, memang itu sakit, tetapi itu membawa dampak yang positif kepada kehidupan kami. Mungkin Bapak Mama juga merasakan hal yang sama. Pada saat menerima kebenaran ini dan pada saat mempraktikkan kebenaran ini, bagaimana kita menghormati orang tua kita dan membuat yang terbaik kepada mereka. Dan pada saat yang sama, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang di luar sana, maka terkadang mereka juga maki-maki orang tua mereka tanpa ada batas. Coba saudara perhatikan. Sekarang ini, kalau saudara melihat, anak tidak kasih duit kepada orang tua, tidak kasih uang kepada anak, anak itu berani maki orang tua. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa itu salah. Karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Dan itu harus diajarkan di dalam sesuatu pendidikan agar mereka tahu tata krama dan cara untuk memperlakukan orang lain. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik orang di dalam kebenaran adalah sesuatu yang sangat panjang di dalam kehidupan setiap manusia. Sampai dengan hari ini, saudaraku, saya harus terus dididik oleh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang mendidik saya agar saya boleh bertumbuh di dalam kebenaran ini. Kenapa demikian? Karena ada banyak hal yang saya belum memahami dan saya belum tahu tentang kesalahan saya, tentang banyak egoisnya saya, tentang banyak kata-kata saya yang tidak benar. Saya harus menyerahkan hidup saya sama seperti Rasul Paulus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa kemanapun dia pergi, dia mau mengikuti Tuhan. Walaupun Tuhan membawa dia ke tempat yang sangat sulit, oleh karena dia membawa kebenaran. Kebenaran yang kita terima hari ini mungkin adalah kebenaran yang menyenangkan, mungkin adalah kebenaran yang membuat kita hidup berlimpah-limpah di dalam materi, di dalam segala kehidupan kita. Tetapi perlu kita ingat, suatu hari nanti kebenaran ini akan membawa kita kepada banyak penganiayaan. Dan pada saat kebenaran ini membawa kita kepada banyak penganiayaan, itu tandanya bahwa Allah sayang kepada kita. Allah betul-betul mengasihi saudara dan saya. Karena Allah menginginkan saudara dan saya tidak tinggal di dalam dunia ini, tetapi boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah yang Allah ingin untuk saudara dan saya dapatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita sebagai pengikut Tuhan mengoreksi hati kita, melihat diri kita, jangan melihat orang lain. Sudahkah saya Tuhan mengikuti ajaran Tuhan? Sudahkah saya memperbaiki kelakuan saya seperti firman Allah katakan?
Sudahkah saya menjadi berkat bagi orang lain? Pertanyaan itu ditanyakan terus kepada diri sendiri. Dan jangan pernah menunjuk ke orang lain. Jangan pernah menyorot orang lain. Tetapi biarlah 4 jari ini menunjuk kembali kepada diri kita, agar kita boleh tetap melihat, mengoreksi diri kita, sama seperti kita berdiri di depan cermin dan melihat wajah kita di depan cermin. Dan membiarkan cermin itu yang memberitahukan kepada kita, agar kita boleh rendah hati, boleh melihat kesalahan kita, dan kita boleh bertumbuh hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.